Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti panggung besar, di mana semua orang sibuk memainkan peran sesuai aturan yang dibuat oleh manusia? Di awal tahun ini, di Fajar 2026, yang penuh ketidakpastian, jiwamu mungkin berbisik, "Aku bukan sekadar aktor di panggung semu ini. Aku adalah cahaya abadi yang lahir dari sumber yang tak terbatas." Tapi jujurlah, jika kamu adalah cahaya, mengapa kamu masih merasa redup? Mengapa meskipun kalender sudah berganti, rasa sesak di dadamu masih membawa aroma kegagalan dari tahun lalu? Apakah kamu akan terus menjadi pemeran figuran dalam naskah yang ditulis oleh rasa takutmu sendiri? Mungkin kamu merasa skeptis. Terlalu banyak kemungkinan buruk yang kamu dengar. Prediksi-prediksi yang mengerikan, ramalan-ramalan yang membuatmu ketakutan menyambut tahun ke-2026. Ingat, masa depan adalah rahasia. Membuka pengetahuan masa depan adalah rahasia ilahi yang tidak boleh kita langgar. Namun, pahamilah sebuah rahasia semesta. Alam tidak peduli pada kata-katamu. Ia hanya merespons getaranmu, energi terbesar yang kamu pancarkan, bahkan tanpa kamu sadari. Panggung hidupmu tidak digerakkan oleh naskah buatan manusia, melainkan oleh getaran jiwamu sendiri. Semesta selalu menangkap gelombang energi yang kamu pancarkan, persis seperti teori Garputala. Ia hanya akan bergetar dan meresonansi mereka yang memiliki satu frekuensi. Jika kamu memancarkan energi kekhawatiran karena trauma dan ketakutan yang kamu bawa dari tahun 2025, maka alam pun mengira bahwa itulah yang kamu inginkan untuk terjadi lagi. Karena tanpa sadar, energi itulah yang terpancar dari dirimu, paling kuat dan konstan dari dirimu. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu membebani langkahmu. Yakinkan dirimu bahwa semesta pasti memberimu yang terbaik. Maka berikanlah getaran terbaik dari dalam dirimu. Di tahun 2026 ini, pahamilah bahwa di balik peran yang kamu mainkan, kebebasan jiwamu tetaplah mutlak. Kita diperbolehkan salah, tersesat, atau bahkan jatuh, asalkan itu adalah jalan menuju kebenaran yang otentik. Kesalahanmu bisa jadi adalah doa yang sedang berjalan menuju jawaban. Saudaraku, para Mistika, di sini aku sampaikan selamat kepada dirimu yang telah mencapai tahapan baru, pekerjaan baru, posisi baru, dan untuk diri kamu yang merasa belum memenuhi target, jangan takut. Aku di sini akan memberikan langkah-langkah yang bisa membawa kamu ke level up. Di akhir, kamu akan dibawa untuk inisiasi diri kamu sendiri, agar kamu mendapatkan yang terbaik di tahun 2026, sesuai dengan jalan kamu sendiri, untuk melepaskan dirimu dari kemelekatan akan trauma itu. Ada 3 hal yang kamu lakukan untuk memulai langkah di tahun 2026 ini. Pertama, menerima kekurangan, bukan kesempurnaan. Di dunia modern, kamu diajari bahwa kesempurnaan adalah segalanya. Kamu bersembunyi di balik citra buatan, berharap dunia menerimamu. Namun, bersembunyi itu sangat melelahkan. Di tengah kesendirian, kamu melihat semua luka yang mengintip dari senyum palsu dirimu. Semua kesalahan yang terasa seperti beban. Mengejar kesempurnaan yang mustahil adalah hal yang membuang energi. Kekuatan sejati datang dari keberanianmu untuk menerima kelemahan. Hentikan konflik batin melawan diri sendiri. Maafkan dirimu sebagaimana kamu memaafkan orang lain. Apakah kamu sadar bahwa langit yang tampak jauh di atasmu sebenarnya berdiam di dalam dadamu? Kamu tidak harus menunggu dan berharap keajaiban akan datang. Kamu bisa memulai dari dirimu sendiri,
Dengan menerima kekuranganmu, memaafkan dirimu, disitulah kesadaranmu akan bertumbuh. Disinilah kamu siap untuk langkah berikutnya. Kedua, mengganti reaksi dengan respons. Kita berada di dunia yang dipenuhi provokasi. Orang mempermalukanmu untuk mendapatkan kendali, menyebarkan kebohongan untuk melihatmu jatuh. Luka yang belum sembuh membuatmu mudah bereaksi secara spontan. Saat seseorang bisa memicu kemarahanmu hanya dengan satu kalimat, itu berarti kendali dirimu telah hilang. Inilah yang dilakukan orang kuat. Berhentilah sejenak. Ketika dunia memprovokasimu dengan ketakutan, hinaan, amarah, bahkan fitnah, atau kamu sedang menjadi target seorang yang narsistik. Tidak peduli apakah itu adalah orang lain, saudara, pasangan, bahkan saudara kandungmu, atau orang tuamu sendiri. Gunakanlah teknik 5 detik. Jangan bicara, jangan bergerak, tarik napas, hirup, buang. Dalam jeda itu, kamu mengambil kembali kontrol. Tanya dirimu, apakah aku bereaksi pada situasi ini, atau aku sedang menghidupkan kembali luka dari 2025 yang belum selesai? Dengan menggunakan teknik jeda 5 detik dengan pernafasan perut, maka kamu akan dapat menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja, dengan kamu mengambil nafas, secara otomatis, oksigen akan masuk dan tersuplai dengan baik ke seluruh jaringan dan darahmu. Kemudian, oksigen yang sangat dibutuhkan ini akan dengan baik tersalurkan ke otakmu, yang saat bersamaan memberikan kejernihan pada cairan otakmu untuk relaksasi, dan mengirimkan signal ke simpul-simpul sarafmu dengan getaran lembut seolah-olah berkata, "Hai santai, santai." Situasi inilah yang akan memberikan kesempatan dirimu untuk menangkap signal pesan dari dirimu yang sejati, sehingga muncul sebagai tindakan yang sudah melalui proses pertimbangan singkat. Itulah yang kita sebut sebagai respon. Yang terakhir, dan yang paling penting adalah ketiga dan paling utama, biarkan ketenangan sebagai senjata. Ingat, energimu terbatas. Ketenangan adalah bentuk kekuasaan yang paling halus. Jangan berikan kesempatan kepada gosip, kebencian, atau konflik kecil yang tanpa kamu sadari akan menjadi racun bagi dirimu. Orang memprovokasimu karena ego mereka terpuaskan melihatmu goyah. Diam adalah kendali, fokus, dan harga diri. Ketenangan jiwa lahir dari hati yang tulus, jujur, tanpa kekeruhan. Bersihkan hati, harmonikan diri dengan alam, dan kedamaian akan mengikuti seperti bayang-bayang yang setia. Saat kamu tenang, orang tidak bisa membaca langkahmu. Ketidakpastian itu sendiri adalah kekuatanmu. Ada satu jenis kekuatan yang sulit dibantah, yaitu ketenangan di tengah kekacauan. Akar kegelisahan sering berasal dari ego yang menuntut pengakuan. Aku harus membuktikan bahwa aku benar. Tapi hal yang sudah nyata tidak butuh pembuktian. Ego menginginkan balasan, sementara diri sejati menginginkan kebebasan. Ketahuilah, ketenangan datang dari dalam diri. Jangan mencarinya di luar. Janganlah membenci kebencian yang diberikan kepadamu. Dengan cinta, kebencian akan berakhir. Kedamaian bukan hadiah dari dunia luar, melainkan hasil pikiran yang jinak, batin yang tidak diperbudak nafsu dan kebencian. Dengan ketenangan, maka energi yang kamu pancarkan akan bergetar dengan gelombang yang lembut, dan semestamu merespon sesuai energi tersebut. Dengan ketenangan, maka kamu akan secara tidak langsung selaras dengan energi alam, dan jiwa kamu yang sejati merespon sesuai energi tersebut. Tidak ada kedamaian bagi hati yang penuh keinginan. Dengan kamu tenang, maka semesta akan berjalan sesuai dengan rencana agung yang sudah ditetapkan.
Seperti pesan kebijaksanaan ini, ia yang tetap tenang, meski dikelilingi arus keinginan. Seperti samudra yang tetap penuh, walau sungai mengalir ke dalamnya, dialah yang mencapai kedamaian. Ketahuilah, tanpa ketenangan batin, tidak ada kebahagiaan. Dan ketika pikiran diam, bebas dari keinginan, jiwa melihat dirinya sendiri dalam kebahagiaan batin. Itulah kedamaian sejati, jauh dari penderitaan dunia. Setelah kamu memahami langkah-langkah itu, maka sudah saatnya kamu meriset kembali untuk menulis ulang langkah jiwamu untuk menapaki jalan baru di tahun 2026 yang indah ini. Sekarang, mari kita putus rantai kegelapan yang membayangimu di masa lalu itu. Letakkan tanganmu di dadamu, rasakan kehangatannya. Saat ini juga, bayangkan tahun 2025 adalah sebuah jubah berat yang penuh lumpur. Tarik napas dalam, dan saat kamu membuang napas, bayangkan jubah itu jatuh dari bahumu. Ucapkan dalam hatimu, aku melepaskan beban yang tidak lagi melayaniku. Aku melepaskan dendam yang mengikat sayapku. Hari ini, aku memilih frekuensi ketenangan sebagai naskah baruku. Rasakan getaran itu menjalar dari jantungmu ke seluruh sel tubuhmu. Kamu sedang melakukan riset besar pada jiwamu. Rasakan kebebasan itu. Kebebasan sejati bukan datang dari pembuktian apapun kepada dunia, melainkan dari keberanian untuk tidak lagi menyeret luka dan penilaian kemanapun kamu pergi. Kamu tidak lagi melindungi diri yang sudah mengerti nilainya. Begitu ego berhenti mengatur langkah, jiwa kamu mulai berbicara lebih jelas. Tahun 2026 adalah panggungmu yang baru. Jangan lagi menjadi aktor yang ketakutan. Apakah kamu akan terus bereaksi dari luka masa lalu? Atau kamu mulai merespons dari kekuatan diri masa depanmu? Jika hatimu bergetar mendengar pesan ini, itu adalah tanda jiwamu sedang bersiap untuk perjalanan agung. Jangan hanya menonton, bergabunglah dalam lingkaran kesadaran ini. Tekan tombol itu sebagai tanda bahwa kamu siap menulis ulang naskah jiwamu. Bagikan juga kisah dirimu di kolom komentar video ini. Dalam melakukan riset ulang jiwamu, karena aku yakin banyak yang menunggu kisah dirimu yang tulus untuk berbagi demi menapaki tahun 2026 dengan penuh kedamaian dan kasih semesta. Semoga semua hal baik datang dari segala penjuru, dan semoga semua makhluk mencapai kedamaian. Damai di hati, damai di dunia, damai selalu. Saya Karsa Alam. Sampai jumpa di kesadaran yang lebih tinggi. Salam Mistika.